Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Widya Wulan Hapsari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Hari ini saya akan melakukan kegiatan di mana yang supervisi akademik, dan kegiatan yang akan saya lakukan hari ini adalah praobservasi, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum saya menyupervisi teman saya, yaitu ada Bu Emi, guru bahasa Inggris. Jadi langsung saja Bu Emi, nggih. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Emi capai ketika nanti melakukan observasi kegiatan pembelajaran di kelas, Bu Emi? Baik, terima kasih Bu Widya. Tujuan pembelajaran yang akan atau ingin saya capai nanti pada saat observasi yaitu yang pertama berbicara tentang pengalaman pribadi yang terjadi di masa lampau. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi informasi yang diberikan oleh teks atau diberikan oleh temannya yang sedang menceritakan pengalaman mereka di waktu yang lampau. Dan yang terakhir, pada akhirnya nanti mereka diharapkan mampu membuat tulisan atau teks yang berisi tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau atau biasa disebut dengan recount text gitu. Ya, berarti tentang rekonteks ya Bu Emi ya. Kemudian Bu Emi, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Emi itu apa kira-kira Bu Emi? Untuk kemampuan intelektual, yaitu dengan cara memberikan wawasan kepada mereka tentang text recount, apa itu text recount, kemudian bahasa atau bentuk kalimat yang dipakai dalam pembuatan text recount, kemudian dalam kemampuan sosial emosional, untuk mengembangkan kemampuan dalam hal sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki berbagai kemampuan yang berbeda. Kemudian Bu Emi, dari yang sudah Ibu Emi sebutkan tadi, kira-kira strategi yang Bu Emi persiapkan itu apa dalam kelas nanti? Strategi yang pertama tentunya menentukan pendekatan. Kebetulan saya memakai pendekatan atau strategi yang disebut dengan genre based approach. Itu ada 4 langkah yang kemudian akan saya masukkan ke dalam modul ajar. Kemudian di situ saya akan menayangkan video yang di situ beberapa video yang berisi tentang pengalaman seseorang yang sudah dilakukan. Kemudian di situ video-video itu saya jadikan sebagai contoh nyata. Kemudian bersama dengan siswa nanti saya akan mencoba membuat kalimat dalam text recount. Jadi itu dikerjakan atau dilakukan agar nanti dalam langkah terakhir pembuatan text recount mereka sudah tidak menemui kendala gitu. Kemudian yang terakhir tentunya akan saya berikan beberapa LKPD untuk mengecek kemampuan akhir mereka. Oke. Kemudian kira-kira kapan ini Bu akan kita laksanakan kegiatan pembelajaran ini Bu? Karena saya kebetulan ini saya ambil di kelas 8 Bu Widya, sekitar hari Senin depan insya Allah. Berarti Senin depan bisa kita mulai Bu ya untuk kegiatan observasi di kelasnya. Oke, semoga apa yang tadi Ibu Emi ingin capai, seperti tadi tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Emi sebutkan, kemudian area pengembangan yang hendak Ibu Emi sebutkan juga, semoga pembelajaran di hari Senin minggu depan bisa tercapai dan anak-anak juga mampu mengembangkan yang Ibu Emi harapkan tadi. Oke, itu saja Bu Emi kegiatan praobservasi kita. Berarti kita lanjut nanti di observasi di dalam kelas. Terima kasih Bu Emi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yes? Have you had prayed? Sudahkah kamu berdoa? Sudahkah kamu have prayed berdoa? Have you had prayed? No, I have not. Okay, I repeat, saya ulangi. Have you had prayed? I have not. No, I have not. Good. Firman, please lead the prayer. Let's pray together. Thank you, Firman. Yes, you're welcome. Thank you, Firman. You're welcome. Siapa yang nama sekali ini? Semuanya masuk alhamdulillah. Gimana kabarnya? Surya? How are you today? Ibu mau nanya, yang bisa jawab angkat tangan. What month is this month? What month is this month? In English, please say in English. August. August, good, very good. Give applause to Firman. What month is this month, class? August. August itu bahasa Indonesia apa sih? Agustus. Ada apa di bulan August? Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Biasanya di hari kemerdekaan itu, what we usually do? What do we usually do? What we kita what apa what we apa yang kita usually do lakukan. Usually itu biasanya. What we usually do in August. Apa? Apa yang kita lakukan pada bulan? Iya, apa yang kita lakukan di bulan Agustus. Betul. Very good. Ya. Upacara. Kemudian lomba. Kemudian karnaval. Surya. Ada upacara, ada lomba-lomba, ada karnaval. Itu kita lakukan dalam rangka apa? Memperingati. Pertanyaannya, the question is, pertanyaannya adalah apa judul, apa tema, what is the title of this chapter? Apa judul dari chapter ini? Chapter 2. Please repeat. What is the title of the second chapter? Please repeat. Ayo. Yes, you can open your book. In the please read. Ayo, please read. Louder, lebih keras. Sampai Bu Wida dengar. Salah.
Indonesia. Depannya Surya. What's your name? Eman. Eman. What is Independence Day in bahasa Indonesia, Eman? Yes? Hari kemerdekaan. Pinter, very good. Betul, jangan so, jadi please translate into bahasa Indonesia. Kemerdekaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, please read. Yang belum siapa ya? Azam, please read. Number 1. In the past. Thank you. Thank you very much. Jawab dong. You are welcome. Nggak usah yes. Ulangi. Thank you. Okay. Second, yang kedua, please read Aulia. Aulia? Berarti bahasa Indonesianya tahu? Jangan takut untuk salah, baca sebisamu. Please, silakan. Identify. Yes. Specific. Information about personal experiences in the past. Okay, good. Very good, very good. The third, yang ketiga, please read Dahlian. Dahlian. Ya. Please repeat. Ulangi. Right. The main events. Iya, good. Thank you. Terima kasih. Yang tahu artinya nomor 1. Talk about personal experiences in the past. Berbicara personal itu pribadi. Pengalaman di masa lalu. Berarti kalau digabung dari firman berbicara pengalaman masa lalu pribadi di masa lalu. Apa? Tolong ulangi. Berbicara pengalaman pribadi di masa lalu. Good. Second. Yang kedua, who can translate? Siapa yang bisa menerjemahkan? Identify specific information. Gak harus sama persis, asalkan maknanya dapat, oke lah. Mengidentifikasi. What is mengidentifikasi coba? Mengidentifikasi itu seperti mencari informasi. Personal experiences tadi apa? Pengalaman pribadi. Berarti mengidentifikasi informasi tentang pengalaman pribadi in the past, di masa lalu. Good. Pintar semua.
dari pengalaman masa lalu. Jadi pertama nanti di chapter kedua ini kalian akan berbicara tentang pengalaman yang sudah terjadi. Selama Agustusan kemarin memperingati lomba-lomba, sudah ada lomba di RT RW? Sini nggak ada. Itu nanti kalian akan bicarakan, akan dialogkan dengan temanmu. Setelah itu memahami isi dari dialognya. Tentu berbicara itu harus paham ya, ya kan? Kalau berbicara nggak paham ya nggak berlanjut ya, dialognya nggak akan berlanjut. Kemudian yang terakhir menulisnya, menulis. Jadi di tujuan pembelajaran yang terakhir kalian nanti diminta untuk membuat cerita, boleh lomba, boleh upacara, boleh apa lagi? Apa saja yang kalian lakukan dalam karnaval, itu nanti kalian tulis. Ya. Kalian tulis dalam sebuah teks. Sampai sini, do you understand? Oke, good. Sekarang perhatikanlah. Now please take a look to the slide. Silakan lihat pada tayangan. Nanti kalian tebak itu gambar. Now please take a look to the slide. Sekarang silakan lihat pada tayangan ibu. You can identify, apa tadi identify? Mengidentifikasi what is the name of the game. Oke? Oke? In English. Nanti cepat-cepatan. Are you ready? Yes, I'm ready. Please raise up your hand. What is the name of the game? Panjat pinang. Panjat pinang bahasa Inggrisnya petak ya. Oke. Now the second game. Nah, ini kan. Terima
duduk with your bed dengan lihat ibu, kita menyanyi sebentar untuk mengembalikan konsentrasi kita. Lihat kan ibu, ikuti. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Ada yang bingung? Oke, do you still remember? Kalian masih ingat nggak present dan past yang sudah kita pelajari terakhir kita bertemu? Kalau presentnya win, kalau pastnya won, menjadi win won. Do you know what is win in bahasa Indonesia? Menang, good. Kalau present win, kalau past menjadi siapa yang masih ingat apa itu present, apa itu past? Raise up your hand. Present. Okay, you can open your books. Yes? Present? Yes? Present sekarang. Sekarang nih. Kalau pas masa lalu, arti kalau pagi tadi. Halo? Halo? Kalau pagi tadi, pas atau present? Good, betul. Tadi di tujuan pembelajaran kita membicarakan event yang present atau yang past. Berarti poin kita ada pada kata kerja untuk past. Now, sekarang kalian lihat dialog yang akan Ibu tayangkan. You, kamu. Watch, tonton the dialogue yang akan Ibu berikan, dan tugasmu, ada tugasnya. Please find atau identify dalam kelompok ya, identify kata kerja bentuk lampau. Jadi di dialog itu nanti kamu tulis, right? Kamu tulis kata kerja apa saja yang dalam bentuk lampau atau past. Ya? Halo? Do you understand? Dalam kelompok yang nulis semua, tapi yang dikasihkan Ibu nanti hanya satu. Yang kerja semua, yang nulis semua, tapi yang dikasihkan Ibu satu. Oke. Welcome to English class. Read no Priley Melody. Galong is talking about his past experience in celebrating Independence Day. Assalamualaikum. Walaikum salam. How was your school, son? It was good, Dad. Today, our school celebrated Independence Day, and we had some games, like marble and spoon race, sack race, and then tug of war. That sounds fun. Yes, absolutely. I won the marble and spoon race. Nice. Congratulations. Thank you, Dad. By the way, what game did you join when celebrating Independence Day? Panjat Pinam.
My team got many prizes from climbing the phenom tree. Wow, amazing. Okay. Well, Dapat? Can you get? Bisakah kamu dapat? Dapat berapa? How many birds do you get? One. Only one. How about another group? Your group? Yes? Dapat berapa kata kerja dari dialog tadi? Two? Siapa yang dapat dua? How about your group two ya? One. Oke. Minimal satu kelompok dapat dua kata kerja. welcome to English class. Read no Prilina. Galong is talking about his past experience in celebrating Independence Day. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How was your school, son? It was good, Dad. Today, our school celebrated Independence Day, and we had some games, like marble and spoon race, sack race, and then tug of war. Oke, Ibu hentikan dulu, yes? Nggak kelihatan baik dibacakan ya. Yang pertama ini sedikit nggak kelihatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. How was your school, son? It was good, Dad. Today, our school celebrated Independence Day, and we had some games like marble in spoon race, sack race, and tug of war. Ada di sini. Kalau ini nggak kelihatan, sebentar. Caranya Ibu bacakan, perhatikan ya, dengarkan baik-baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. How was your school, son? It was good, Dad. Yang ini. It was good, Dad. Today, our school celebrated Independence Day. Bisa ikuti? And we had some games like marble in spoon, sack race, and tug of war. Dapat di sini? Oke, good. Ada berapa verb yang kalian dapatkan di sini? Oke, next, selanjutnya. Setelah ini cukup jelas ya, karena yang pertama jangan baca. That sounds fun. Yes, absolutely. I won the marble and spoon race. Nice. Congratulations. Thank you, Dad. By the way, what game did you join when celebrating Independence Day? Panjat Phenom. My team got many prizes from climbing the phenom tree. Wow, amazing. Oke, cukup. Sekarang lihatkan padaku hasil kalian. Boleh wakil dari kelompoknya, boleh sini. Nah. Teman, Ibu hitung 3 hitungan. 1, 1. Gimana? Sini. Lihat. When apa? One sama. Okay, good. Thank you. One, join, celebrate. Okay, very good. Katakan lagi, satu kali ditayangkan. Yang salah tadi silahkan cari baik-baik ya. Come to English class. Read no Prilina. Galong is talking about his past experience in celebrating Independence Day. Assalamu alaikum. Walaikum salam.
How was your school, son? It was good, Dad. Today, our school celebrated Independence Day, and we had some games like marble and spoon race, sack race, and then tug of war. Okay. Today, our school celebrated Independence Day. Today, ini lihat yang ibu poin. Today, our school celebrated Independence Day. Adakah verb bentuk past di situ? Ada. Ada. Apa? Celebrated. Good. Sampai sini itu aja. Itu aja yang ibu minta. Hanya celebrated. Nanti setelah ini, tolong kalian lihat lagi mana kata kerja bentuk apa. That sounds fun. Yes, absolutely. I won the marble and spoon race. Nice. Congratulations. Thank you, Dad. By the way, what game did you join? When celebrating Independence Day. Kanjakpi. Now, tugas kalian selanjutnya adalah membuat kalimat dengan menggunakan verb yang kalian temukan tadi. Membuat kalimat dengan menggunakan verb yang kalian temukan tadi. Ada berapa verb yang kalian temukan? 2, 3, ada yang 3? Baik, kalau ada yang 3, tolong sebutkan arti yang ketiga apa? Yes? Join, good. Join, what is join? Join. Join it. Begini ya, what is join? Itu mengikuti, ya, very good. Ini masuk kata kerja bentuk kelompok. Berarti join. Kemudian apa lagi tadi? Mon. What is mon? Bukan. Kemudian celebrated. What is celebrated? Oke. Sekarang kalian bikin kalimat dengan menggunakan verb ini. Kalian maunya bikin 2 atau 3? 1. 2 atau 1 atau 2 atau 3? 2. Baik. Minta waktu berapa menit? 15. Now, please make 2 sentences in 10 minutes. 10 menit kebanyakan ya? Oke. Baik, silahkan ditulis. Tanya sama ibu. Benar, kita bisa. Pertanyaan? Any questions? No, good. Kalau tadi kan hanya verbnya, sekarang kalian bikin kalimatnya. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia kan, saya pergi ke Pangkalan Bun tahun lalu dengan tapi kata kerjanya pakai yang tadi. Ingat ya, in the past. The time is up. Waktunya habis, silakan dulu. Now please. Yes. Oke, waktunya habis, silakan ikut. 1, 2, 3.
baca lagi. Louder please. Can you hear? Can you hear? Kalau tidak, ucapkan please repeat. Pilih firman, true or false? False. Katanya false. Salah katanya. Why? Give me a reason. Oh, bacanya yang salah. Kalimatnya true or false? Betul. Oke. How about the other? Bagaimana dengan yang lain? Menurutmu, what do you think? True or false? Ya, yang bilang true angkat tangan. I joined Sunrise last week. What is I? Saya. Join. Mengikuti Sunrise. balapan Last week. Lalu. Minggu lalu. True or false? True. True. Yang bilang true angkat tangan. Yang bilang false? Nggak ada. Yang betul adalah True. true. Give applause. Thank you very much. Terima kasih banyak. Sekarang tugas terakhir yang kalian lakukan, tapi kali ini mandiri. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ibu akan beri tugas yang can help me. Siapa yang bisa bantu ibu nih? Me, ucapkan me. Oke. Thank you, Lita. Who can help me? Oke. Thank you very much. Jawab dong. Ya, udah tahu. Oke, good. Waktunya 1 menit membagikan. Independently, secara independen, kalian cari, find, temukan atau identify verbs, kata kerja dalam bentuk past, in the past form yang terdapat pada teks itu. Dibulet boleh, digaris boleh, asal jangan dibuang. Yes. Don't forget to write your name. Yes. Yes. Hah? Yes, lingkar boleh, garis bawah boleh. The time is, waktunya berapa menit? 5 menit. 10 minutes, oke. Waktunya oke, minimal identify 5 verbs. Ya, minimal ya. Don't forget to write your name and your class. Okay? Start from now. Bu, Yes. semuanya. Okay, the time is up. Waktunya habis. Have you finished? finish. Silakan dikumpul. Yellow Maria. Sebelum ibu tutup, ini ibu akan tanya jawab dulu. Question number 1. Apa yang sudah kalian dapatkan dalam pelajaran hari ini? Raise up your hand. Coba. Ya. Mengetahui kata kerja, bentuk,
lampau. Ternyata dalam bahasa Inggris itu kata kerja itu, oh ya tepuk tangan yang kecil. Surya, win itu kata kerja bentuk present or past. Betul atau salah? True or false? Yang betul won itu pastnya, kalau presentnya apa artinya? Pertanyaan selanjutnya, what is the title? Siapa ya yang bertanya? Anita, what is the title of our chapter today? Ya, Gading? Yes please, Gading, please. Celebrating Independence Day. Good. Oke. Ibu kira cukup untuk hari ini. I think it's enough for today. Thank you for your attention. Yes. You are welcome. I repeat. Diulangi. Thank you for your attention. Jangan lupa pembelajaran kita yang akan datang ya. Apa tadi? Jenis kata kerja. Kata kerja bentuk lampau itu ada 2. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Oke, I repeat. I think it's enough for today. Thank you for your attention. Goodbye, class. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya kenal ya kita sama-sama guru bahasa Inggris, jadi nggak perlu memperkenalkan diri, tapi saya mewakili Bu Lydia menyampaikan terima kasih karena Bu Emi sudah bersedia membantu Bu Lydia untuk menyelesaikan tugas, yaitu supervisi akademik rekan sejawat gitu ya Bu Lydia, pada tugas aksi nyata 2.3. Nah ini ada rangkaiannya, dan ini adalah rangkaian terakhir dari proses supervisi akademik itu, yaitu percakapan pasca observasi yang harus dibuat untuk melengkapi tugasnya Bu Lydia. Mohon kesediaannya Bu Emi dan melaksanakan wawancara ini saling ini aja Bu Emi, nggak usah yang terlalu gimana, kita saling cerita aja apa yang terjadi pada saat observasi itu, bagaimana perasaannya, ilmu baru apa yang didapat dan sebagainya deh terhadap maksudnya kegiatan guru penggeraknya nggak usah dinilai maksudnya tuh kegiatannya Bu Emi itu gimana gitu, apakah dengan seperti itu nyamankah atau nggak nyamankah dengan anak-anak dan sebagainya. Dan ini kan kayaknya diferensiasi ya, kemarin pakai diferensiasi nggak? Anunya tadi kemarin proses ini ya belajarnya Berkelompok, berarti kan ceritakan ke maksudnya itu pengalaman Bu Emi selama melakukan kegiatan itu gitu, bersama anak-anak itu bagaimana. Silakan, saya cuma mau mendampingi, silakan berdua. bagaimana kabarnya Bu Emi? Baru sarapan. Jadi semangat ya. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Emi. Mungkin Bu Emi bisa menjawabnya dengan santai. Jadi ya tadi yang disampaikan oleh Bu Oci, kita sifatnya sharing gitu Bu. Jadi kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian juga kemarin juga sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Saya mengobservasi Bu Emi belajar bahasa Inggris, sama-sama belajar. Saya belajar bahasa Inggris gitu Bu. Jujur pelajaran bahasa Inggris juga termasuk pelajaran yang saya favoritkan bahkan sampai sekarang ini Bu Emi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan Bu Emi yang akan saya ajukan. Bisa langsung Bu. Boleh silakan. Jadi untuk pertanyaan pertama Bu Emi,
Kira-kira ya bagaimana perasaan Ibu Emi gitu ketika saya melakukan supervisi di kelas Ibu Emi? Perasaan saya senang. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga. Selamat Bu, karena sudah hampir selesai ya. Iya, Jadi alhamdulillah. sebelumnya perasaan saya lega, senang. Karena tentu sebelum observasi itu kan tentu ada persiapan-persiapan yang banyak. Kemudian di situ ada video yang biasanya nggak ada video kan. Di video tentu aja persiapan mentalnya di situ yang lebih ini, selain administrasi di kelas juga kan, EPP itu sudah siap, terutama mental dan perawatan yang lumayan banyak. Jadi setelah selesai saya lega, senang, sudah alhamdulillah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Berarti nggak tegang ya Bu saya di kelas ya? Ya. Awalnya itu terganggu awal-awal menit-menit pertama kan, apa ya, adaptasi dulu, biasanya nggak ada orang kan ya. Biasanya hanya kita dengan murid, terus itu ada yang melihat, memperhatikan, jadi tapi nggak begitu mengganggu gitu. Ada awal aja, sesudahnya alhamdulillah lancar. Tadi juga Bu Emi menyampaikan sudah sesuai dengan yang Bu Emi rancang. Nah, berarti apa yang Bu Emi rancang di pembelajaran di kelas itu sudah berjalan sesuai apa yang Ibu Emi inginkan berarti Bu Emi? Secara umum sudah sesuai dengan yang saya inginkan, walaupun tentu saja ada beberapa hambatan yang terjadi, tetapi secara keseluruhan sudah sesuai dengan tujuan yang saya inginkan hari itu. Berarti sudah sesuai dengan tujuan yang Bu Emi inginkan. Tadi Bu Emi menyampaikan ada hambatan. Kira-kira hambatan yang seperti apa Bu Emi yang Ibu Emi alami di kelas ketika Jadi Bu, kemarin itu saya mengambil materi tentang tax recount atau pengalaman di masa lampau. Di situ kelas 8 itu pertama kali mereka diperkenalkan tentang jenis verb atau jenis kata kerja bentuk lampau. Nah, di situ kalau biasanya dari kelas 7 kan mereka hanya tahu verb yang yang familiar, yang ya simple, yang biasa mereka dengar kan, dan itu hampir setiap hari mereka dengar. Kemudian di kelas 8 awal itu saya perkenalkan ternyata ada verb yang bentuk lampau. Nah, itu di situ awalnya mereka kesulitan. Biasanya play menjadi played gitu, itu kan jarang mereka temui, ataupun pernah mereka temui tapi mereka nggak paham, oh ternyata ini nih disebut verb masa lampau toh. Nah, seperti itu awalnya mereka kesulitan memahami atau membedakan verb yang pertama atau verb bentuk present dengan bentuk past. jadi belajar verb ya Bu ya. Jadi verb lampau dengan ya lampau tadi pengalaman masa lalu gitu. Nah, kemudian kira-kira Bu Emi dari dari apa yang Bu Emi tadi sampaikan mengenai mereka belajar verb lampau, kompetensi apa yang ingin Ibu Emi tingkatkan dari siswa dari kelas? Yang pertama, mereka memahami bahwa ada verb dalam bentuk lampau ternyata. Kemudian verb itu saya ingin mereka membuat verb itu atau memasukkan verb itu atau mengembangkan verb itu dalam sebuah kalimat gitu ya. Kemudian nanti dan mereka sudah paham pada akhirnya, setelah kalimat sudah bisa mereka kuasai, pada akhirnya mereka membuat suatu teks. Jadi kalimat dirangkai, kemudian mungkin ditambahi conjunction dan lain sebagainya, untuk kemudian menjadi rangkaian, menjadi teks, dan akhirnya mereka menceritakan teks tersebut, atau istilahnya itu mengungkapkan kembali cerita itu secara lisan. Jadi siswa itu bisa merangkai kalimat ya Bu Emi ya, dari bentuk lampau kemudian mengungkapkan kembali gitu. Karena kita juga lihat pronounnya bagaimana ketika mengucapkan tadi play dari played gitu kan, bukan played gitu ya Bu. Saya juga sama-sama belajar karena memang anak itu ketika mendengar bahasa asing kan mungkin lucu mungkin ya Bu ya, tapi kan itu namanya kita belajar juga gitu.
jadi biar anak juga kemudian Bu Emi untuk pertanyaan yang terakhir, Bu Emi, kira-kira harapan kedepannya itu bagaimana Bu Emi mengenai pembelajaran Bu Emi di dalam kelas dan mungkin di di pembelajaran berikutnya. Kalau khususnya untuk teks recon ini, saya jadi berpikir bahwa nanti karena kemarin itu menemukan kesulitan mereka cara membedakan verb yang sekarang dengan yang lampau itu, saya jadi berpikir nanti gimana caranya akan mencari metode agar mereka lebih mudah nanti memahami. Mungkin salah satunya kan play itu kan bacanya played gitu kan ya, kalau verb lampaunya nanti akan saya coba gini, misalkan played gitu. Atau ya seperti itu, jadi ed yang seharusnya nggak usah dibaca itu nanti dibaca nggak apa-apa, mungkin seperti itu, atau mungkin cari metode yang lain agar mereka bisa lebih mudah membedakannya. Berarti cari metode yang anak itu bisa mengikuti dengan senang ya Bu Emi ya. Jadi biar belajar bahasa Inggris itu menyenangkan gitu kan. Jadi mereka senang, mereka nyaman, dan juga mereka juga mendapatkan ilmu yang sangat baik gitu. Saya juga belajar juga Bu Emi di dalam kelas Bu Emi. Jadi mungkin itu saja Bu Emi pertanyaan yang saya ajukan. Saya juga terima kasih Bu Emi sudah bersedia untuk saya observasi di kelas Bu Emi. Intinya kita sama-sama, saya belajar dari Bu Emi juga, banyak sekali belajar juga, dan terima kasih untuk bantuan. Mungkin itu. Dan rangkaian supervisi akademik sudah berakhir. Terima kasih sekali Bu Emi atas bantuannya. Ya, tadi sesuai harapan. Semoga nanti bisa menemukan metode yang lebih baik untuk menyampaikan rekonteks gitu ya Bu Emi ya, agar anak-anak lebih tertarik lagi belajar dan bisa menguasai verb gitu ya, verb bentuk lampau. Nggak usah bentuk lampau Bu Emi, yang simple present aja nggak apa-apa, itu karena bukan bahasa ibu gitu, nggak apa-apa, kita memaklumi. Tapi senang Bu ketika mereka itu, oh Bu ternyata ada tuh bentuk lampau itu rasanya mereka mau ngomong gitu tuh, oh jadi seneng gitu, walaupun nggak paham belum paham nggak, mereka kan ada ketertarikan. Itu aja dasarnya, ketertarikan dulu. Kalau anak sudah tertarik, gampang kita ajar. Kalau belum apa-apa ngelihat bahasa Inggris sudah ngantuk duluan, itu susah ya kan. Sama saya juga, namanya kita sama-sama guru bahasa Inggris ya Bu ya, jadi punya pengalaman yang sama bagaimana mengajarkan anak-anak di daerah untuk mengenal bahasa Inggris. Dan saya bikin Kue Batu 8 tahun, ya sama kan lingkungannya seperti di sini gitu kan. Mereka menganggap bahasa Inggris itu bukan something yang important gitu loh. Alah, usulin wonggu gitu kan. Nah, jadi mereka sedikit mengabaikan. Beda dengan pada saat saya berada di SMP 11. Saya agak lumayan nyaman mengajar karena anak-anaknya sudah hitungannya anak kota. Dia tidak paham di sekolah, dia bisa cari kursusan. Kalau di Kumpai Batu kan nggak ada tempat kursus. Jadi memang bahasa Inggris itu adalah praktis ya Bu ya, yang dipraktikkan, nggak bisa cuma teori, nggak bisa kita cuma menyampaikan di depan kelas tanpa anak-anak praktek gitu loh, tanpa anak-anak praktis di daily activity-nya. Jadi ya memang salah satu yang mendukung adalah mereka memang harus kursus, cari jam tambahan untuk belajar bahasa Inggris. Kita di sekolah memberi dasarnya, mereka mengembangkannya. Ya benar aja Bu Emi sudah menyampaikan, recon itu seperti ini loh, ada verbnya itu ini gitu kan. Nah kalau mereka sudah tertarik, otomatis kan mereka mencari di luar selain yang Bu Emi berikan. Nah intinya itu aja dulu, tertarik dulu. Dan kalau dari cerita Bu Emi tadi berarti kan sudah ada yang tertarik nih. Nah itu aja sudah alhamdulillah. Ya kan? Oke, terima kasih Bu Emi, silahkan melanjutkan aktivitasnya. Mohon maaf jadi mengganggu waktunya. Terima kasih Bu Emi.